Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Taufikur dan teman-teman. Jadi kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil review pengendalian internal UC Hotel UGM. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil dari auditi. Ya, jadi fokus dari audit kami itu lebih ke convention hall and meeting room dan terkait wedding, yang mana convention hall and meeting room ini terdiri dari 8 ruangan, dan 8 ruangan meeting room ini memiliki kapasitas kurang lebih sekitar 20 hingga 700 kapasitas. Lalu untuk yang hallroom and wedding ini memiliki kapasitas bisa mencapai 700 hingga 1000 tamu undangan, yang mana wedding ini juga memiliki SOP penyelenggaraan acara pernikahan dan juga menyediakan jasa-jasa terkait multimedia, stage audio, and wedding organizer, dan juga memiliki hubungan dengan si hotel itu. Lalu saya akan menjelaskan mengenai flowchart operasional pemesanan ruang untuk event atau untuk wedding. Jadi yang pertama itu pelanggan itu akan menghubungi departemen bagian marketing yang untuk memastikan ketersediaan ruangan. Ruangan ini maksudnya bukan kamar tapi ruangan untuk disewa. Lalu berikutnya adalah bagian departemen marketing nanti melakukan input data ke sistem yang dimiliki UC Hotel UGM. Lalu bagian marketing itu nanti akan menerbitkan dokumen. Dokumen itu bernama Banquet Event Order atau BEO. Nah, lalu dokumen BEO itu nanti akan diteruskan ke 4 departemen atau subdepartemen. Ada banquet, kitchen, accounting, maintenance, and engineering. Nah, selain itu nanti ketika terjadi transaksi, departemen accounting akan menerbitkan faktur jika pembayaran dilakukan secara kredit. Nah, jika tidak, langsung ke tahap pelunasan. Lalu yang terakhir adalah departemen accounting akan memberikan dokumen bukti pembayaran. Lalu ya, kami mengidentifikasi awal risiko. Jadi ada 9 risiko, ada eksternal, ada COVID, ada risiko terhadap COVID, lalu ada terkait pelanggaran SOP, pelayanan dan kepuasan klien, gangguan teknis, bencana, administrasi, employee fraud, dan yang terakhir terkait keselamatan kesehatan kerja. Nah, untuk penilaian potensi risiko ini kami menggunakan risk metric. Jadi dari ke-9 risiko tersebut kami menyimpulkan bahwa potensi paling tinggi itu yang nomor 1 itu berasal dari risiko COVID-19. Lalu untuk risiko yang tinggi itu berada posisi kedua itu ada eksternal, lalu ada juga posisi ketiga gangguan teknis, dan berikutnya ada bencana, administrasi, dan employee fraud. Lalu untuk risiko yang bernilai moderate itu ada pelanggaran SOP, pelayanan, dan kepuasan klien. Dan untuk yang memiliki potensi risiko rendah adalah risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang executive summary dan juga transmittal letter. Next. Yang pertama, kami akan memulai dari executive summary terlebih dahulu. Saya hanya akan menjelaskan beberapa poin saja yang cenderung memang langsung ke arah rekomendasi dan juga kesimpulan dari hasil audit kami. Ini yang saya bold itu adalah untuk risiko-risiko yang sudah dijelaskan Alisa sebelumnya. Next. Oke, jadi ini untuk proses yang kami lakukan ada audit preparation, initial review, ICQ, analisis dan juga evaluation. Kemudian kami melakukan expanded testing berupa procedural walkthrough. Kemudian ada develop audit findings dan juga recommendation, reporting, follow-up review, dan juga berakhir pada evaluation. Nah, untuk UC Hotel sendiri, menurut kami itu pengendalian internalnya secara keseluruhan memang sudah baik, tetapi karena masih ada beberapa hal yang bisa dikembangkan dan juga supaya hasil yang diterima klien itu bisa lebih optimal, kami merasa sudah pengendalian internal sudah cukup baik, tapi belum yang efektif dan efisiennya itu belum yang sampai ke batas maksimalnya. Nah, selanjutnya, next. Kemudian untuk defisiensi dan rekomendasi akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya di finding sheets nanti. Next. Kemudian kami juga mengapa hasil yang kami simpulkan demikian, itu karena kami merasa bahwa UC Hotel itu berhasil memaintain klien yang baik itu dari klien maupun dari sisi internal tim UC Hotel itu sendiri walaupun di tengah pandemi. Mereka tidak melakukan pemecatan sama sekali. Next. Kemudian di sini juga secara prosedural, kemudian administratif dan hal-hal yang kecil dan detail itu juga diperhatikan oleh mereka. Tetapi masih ada beberapa hal yang sebenarnya sudah dilakukan, tapi itu masih bisa diimprove. Makanya kami di sini menyimpulkan bahwa masih ada
beberapa hal yang belum efektif dan efisien dari temuan kami. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dio. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan program yang digunakan dalam review pengendalian internal. Jadi yang pertama ini ada audit preparation, di mana kami menentukan tujuan dan ruang lingkup, lalu ada initial survey untuk memahami aktivitas operational audit. Next. Yang ketiga ada internal control description, analysis, and evaluation. Lalu yang keempat ada expanded testing. Lalu yang kelima ada develop audit findings and recommendation. Next. Lalu untuk 3 program yang terakhir ada reporting, follow-up review, dan evaluation. Next. Selanjutnya, dalam melakukan review pengendalian internal, kami juga melakukan beberapa prosedur. Boleh di next. Yang pertama ada on-site tour, di mana kami berkunjung ke UC Hotel UGM selama beberapa kali, lebih tepatnya sekitar 4 kali. Lalu yang kedua ada inquiry, kami laksanakan dengan cara melakukan wawancara dengan manajemen UC Hotel UGM. Lalu yang ketiga ada inspection, di mana kami melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen, terutama yang berkaitan dengan standar operasional prosedur. Next. Lalu prosedur selanjutnya kami juga melakukan observasi untuk melihat bagaimana UC Hotel UGM melakukan kegiatan operasionalnya. Lalu yang terakhir kami juga melakukan konfirmasi terkait beberapa hal yang memerlukan kepastian. Dalam melakukan prosedur kami juga menyusun ICQ yang terdiri dari 5 komponen sama. Lalu untuk control environment itu elemennya ada nilai etika, integritas, dan komitmen, lalu keterlibatan direksi, struktur organisasi, komitmen peningkatan kompetensi SDM, tanggung jawab, dan wewenang. Lalu untuk risk assessment-nya sendiri itu seperti risiko-risiko yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan kontrol activities-nya pun demikian. Next. Ya, selanjutnya untuk information and communication, elemennya itu ada kualitas dan relevansi informasi, lalu komunikasi dengan pihak internal dan juga eksternal. Lalu untuk monitoring dan evaluation adalah evaluasi yang terpisah dan berkelanjutan, serta evaluasi dan komunikasi atas kekurangan dari pengendalian internal. Next. Ini kami melakukan expanded testing berupa procedural walkthrough, di mana kami kebetulan memiliki kesempatan untuk datang saat terdapat acara pernikahan. Kami melakukan walkthrough ini dengan mulai dari persiapan, jadi beberapa jam sebelum acara dimulai, lalu dan kami stay hingga acara dimulai, namun kami tidak sampai selesainya acara. Lalu walkthrough ini kami lakukan dengan cara melakukan pengamatan saat datang ini dan juga dicocokkan dengan SOP yang sudah kami miliki sebelumnya. Dengan demikian kami mampu melihat apakah suatu event itu sudah benar-benar dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Next. Baik, selanjutnya untuk bagian findings, recommendation, and audit response akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Yunisa sebelumnya. Saya Nadine akan melanjutkan presentasi. Berikut merupakan findings, recommendation, dan respon auditi. Nah, setelah kami rangkum, terdapat 9 temuan, yakni 5 temuan positif dan 4 temuan negatif yang akan kami jelaskan pada slide berikutnya. Next. Untuk temuan yang pertama, yakni mengenai protokol kesehatan yang sudah sangat baik juga di UC atau UGM, ini merupakan temuan yang positif karena di dalamnya sudah terdapat penyesuaian SOP COVID-19 yang baik, sertifikasi CHSE, dan fasilitas protokol kesehatan yang juga memadai. Kami merekomendasikan untuk tetap konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan dan juga sertifikasi CHSE yang diperbarui. Kemudian respon dari auditnya juga sangat baik, yakni akan meningkatkan penerapan protokol kesehatan pada operasional aktivitasnya. Boleh next. Untuk yang kedua, yakni merupakan adaptasi model bisnis dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, dalam hal ini, UC UGM juga sudah sangat baik dalam melakukan adaptasi, yakni melakukan peluncuran produk baru, yakni berupa krep sambal dan sambal mayo, kemudian pembahasan pengunjung yang hadir dalam hotel dan juga menyewa hall dan meeting room, serta pengandalan catering karena pendapatan dari catering ini meningkat pada pandemi COVID-19. Kemudian kami merekomendasikan untuk tetap meningkatkan kualitas dan pemasaran produknya, dan respon dari auditi juga sangat baik akan melaksanakan rekomendasi tersebut.
Boleh next. Selanjutnya merupakan pemasaran yang kurang optimal. Ini merupakan temuan yang negatif karena pada saat ini media sosial dari USI atau UGM ini masih kurang maksimal, terutama dalam website dan Instagramnya. Karena upload dari konten ini juga kurang rutin dan kurang terencana dengan baik, sehingga kami merekomendasikan adanya pembagian tugas yang baik dalam divisi pemasaran dan juga adanya penyesuaian harga dengan kompetitor agar operasional USI atau UGM dapat berjalan lebih baik lagi. Respon dari Auditi juga akan merencanakan pemasaran dengan lebih baik dengan membuat action plan untuk pengelolaan akun media sosial. Next. Berikutnya merupakan manajemen sumber daya manusia. Hal ini juga merupakan temuan yang baik karena di dalamnya sudah terdapat pelatihan dan penjelasan SOP, pemotongan jam kerja, serta kebijakan lain seperti jatah cuti dan pengawasan yang ketat. Juga diadakan evaluasi kinerja dan briefing secara berkala, sehingga kami merekomendasikan hal ini untuk tetap dijaga oleh Auditi. Auditi juga merespon dengan baik akan meningkatkan pelatihan pada masa yang akan datang. Next. Berikutnya merupakan temuan yang negatif karena ada yang bagian-bagian bangunan yang kurang terawat dan kurang didekorasi dengan baik. Dan kami merekomendasikan perbaikan terhadap bagian-bagian tersebut. Respon dari Auditi juga akan mengalokasikan sumber daya manusia dan finansial untuk mengatasi hal tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aurel. Untuk selanjutnya, temuan yang kami temukan adalah antisipasi teknis dari hasil inquiry dan wawancara kami dengan pihak manajemen. USI atau UGM memiliki 2 generator set, 2 jenis sumber air yang akan dijadikan cadangan, yaitu pump dan sumur. Kemudian USI atau UGM memiliki 2 provider Wi-Fi, dan terdapat karyawan USI Hotel UGM yang standby untuk memperbaiki masalah-masalah teknis yang seketika waktu dapat terjadi. Dari hasil temuan kami ini, kami merekomendasikan USI atau UGM untuk terus melakukan perawatan aset-asetnya, karena USI atau UGM ini memiliki aset cadangan yang lumayan cukup banyak, sehingga perlu perawatan yang secara berkala untuk menjaga kesempurnaan dari aset dan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Dari respon dari USI Hotel UGM sendiri ini pun juga cukup baik, sangat baik, karena USI Hotel UGM ini akan mempertimbangkan rekomendasi kami untuk meningkatkan sumber daya manusianya sehingga dapat memaksimalkan pelayanan dan perawatan aset yang ada. Next. Untuk temuan yang selanjutnya mengenai hubungan dengan klien, dari temuan dan wawancara kami dengan pihak marketing USI atau UGM, kami menemukan bahwa customer relationship management yang dilakukan USI atau UGM dengan kliennya ini sudah sangat baik. Cara-cara yang dilakukan untuk menjaga hubungan antara lain, USI atau UGM melakukan visitasi dalam 5 hari dalam seminggu untuk bertemu dengan customer-nya, kemudian juga selalu menginformasikan promosi-promosi melalui email, dan juga menghubungi melalui WhatsApp untuk menanyakan kabar dan juga mengucapkan selamat Hari Raya, terutama di Hari Raya Idul Fitri, Natal maupun Tahun Baru. Kemudian untuk loyal customer-nya pun, USI Hotel UGM ini juga memberikan parcel sebagai tanda rasa hormatnya. Kemudian ketika ada customer yang sudah menyelesaikan eventnya di USI Hotel UGM, pihak manajemen USI Hotel UGM juga meminta testimoni dan feedback kepada customer-nya, dan apabila customer ini mengeluhkan pelayanan dan itu pure kesalahan dari USI Hotel UGM, USI Hotel UGM selalu memberikan komplimen dan meminta maaf secara langsung kepada customer tersebut. Dari temuan kami ini, kami merekomendasikan bahwa hubungan antara klien ini perlu dipertahankan dan perlu memaksimalkan penggunaan sosial media untuk dapat membangun brand awareness dari USI Hotel UGM. Respons dari audit ini juga sangat baik karena akan mempertimbangkan rekomendasi kami untuk menyusun strategi customer relationship di tahun-tahun selanjutnya dan akan memaksimalkan penggunaan media sosial untuk meningkatkan brand awareness akan mencapai brand equity. Next. Kemudian temuan kami ya ini yang temuan negatif, adanya keterbatasan lahan parkir terutama di parkir kendaraan roda 4. Keterbatasan ini menyebabkan ketika ada event-event besar yang pelanggannya, pengunjungnya banyak menggunakan kendaraan roda 4, menyebabkan harus memakai bahu jalan di jalan boulevard untuk lahan parkir. Kami merekomendasikan atas temuan ini untuk USI atau UGM memikirkan alternatif lokasi parkir kendaraan supaya
tidak mengganggu pengguna jalan dan akses keluar masuk UGM tetap terjaga dengan baik. Responsnya pun juga sangat baik karena UC Hotel UGM ini mempertimbangkan alternatif bagaimana supaya tidak mengganggu pengunjung hotel UGM yang lain, dan juga bekerja sama dengan PK4L UGM untuk mengatur arus lalu lintas dan lokasi parkir dari pengunjung UC Hotel UGM. Next. Waktunya tinggal 3 Kemudian yang terakhir adalah kompleksitas akses masuk gedung yang cukup susah karena ada 3 pintu besar, namun tidak selalu dijaga ketat oleh keamanan, dan juga adanya kurangnya petunjuk arah sehingga pengunjung sedikit bingung ketika masuk dari pintu. Dari ketemuan ini, kami merekomendasikan bahwa sebaiknya ada staf keamanan yang standby di pintu utama untuk mengarahkan pengunjung. Dari rekomendasi ini, responnya pun juga sangat baik karena adanya keterbatasan sumber daya manusia. UC atau UGM berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kinerja dan fasilitas untuk menunjang keamanan dan untuk mengarahkan pengunjung ke dalam UC atau UGM. Next. Oke, waktunya habis, saya kira cukup, ya. Teman-teman. Cukup sekian presentasi laporan dari kami, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok penyaji. Langsung saya nanya terkait dengan dampak pandemi ya di UC Hotel itu. Apakah ada info dampak pandeminya itu mengakibatkan penurunan sampai lebih dari 50% atau mungkin 70%, teman-teman, pendapatan UC? Ya, kebetulan ada Pak. Apakah ini kami juga kami diberi data mengenai grafik dari penjualan itu mulai dari tahun 2019, 2020 hingga 2021, Pak. Dan memang penurunannya itu memang sampai lebih dari 50%, Pak. Oke. Silakan kalau mau di-share. Baik, Pak. Sebentar. Sambil nunggu, itu kan tadi menyebutkan ya, mereka kemudian melakukan beberapa antisipasi untuk meningkatkan pendapatan. Nah, apa yang mereka lakukan untuk mengantisipasi mengembalikan atau istilahnya tetap survive sampai kemudian mereka tidak memecat karyawan gitu? Apa yang mereka lakukan untuk mempertahankan adanya pendapatan di sana? Mungkin mungkin saya izin menjawab, kemudian nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman juga. Nah, sebenarnya untuk salah satu atau ada beberapa sudut pandang gitu Pak yang dilakukan sebagai penyesuaiannya supaya istilahnya mereka tuh operasionalnya tetap bisa berjalan. Salah satunya itu seperti yang tadi sudah dijelaskan, adanya penyesuaian untuk karyawan yang masuk. Jadi yang tadinya 6 hari kemudian diganti untuk istilahnya rasio hari masuk dan hari mereka tidak masuk untuk bisa mengurangi biayanya. Kemudian untuk yang lainnya itu juga fokusnya itu ada pada catering yang menjadi salah satu dari istilahnya sumber pendapatan utama mereka gitu. Jadi walaupun dari sisi hotel atau penginapan maupun meeting room-nya itu berkurang, tapi ada sumber pendapatan lain yang mereka bisa manfaatkan gitu. Karena kan seperti kita tahu kayak seperti kayak tempat-tempat untuk isolasi itu kan membutuhkan jasa atau pelayanan catering dari sisi F&B UC Hotel. Kemudian tadi Aurel mau menambahkan. Iya Pak, karena kan kalau misalkan selama ini UGM kan juga memfasilitasi isolasi mandiri kayak di asrama di dekat Mandala Krida dan juga beberapa itu yang di daerah UGM. Jadi kalau isolasi mandiri yang difasilitasi dari UGM, UC Hotel ini menjadi vendor buat cateringnya dari makan pagi sampai makan malam 3 kali sehari, itu yang sangat menunjang pendapatan dari UC Hotel UGM terutama di masa pandemi ini Pak. Gitu. Jadi yang menjadi survive itu adalah catering ya, penyelamat dari banyak pendapatan dari UC yang hilang ya. Iya Pak, betul. Ya, jadi saya masih ingat betul teman-teman pada saat saya masuk dulu dari manajer hotel UC ini, ya UC itu nggak pernah melayani catering, bayangkan ya. Ya, dulu itu UC itu selalu mengundang catering dari luar untuk melayani event-event ada yang di UC, gitu loh. Betapa kemudian pendapatannya yang besar itu karena marginnya catering juga gede ya, margin catering itu, ya. Itu hilang dulu. UC itu cuma dapat sewa tempat.
Kalau teman-teman penyaji tahu kan mesti struktur biaya wedding itu sewa itu kan cuma kecil ya. Paling banyak adalah catering ya sebetulnya. Nah, ini yang kemudian saya kembalikan, UC itu harus mempunyai catering yang bagus ya. Kalau teman-teman lihat penyaji, catering UC itu bagaimana? Lengkap atau tidak tuh? Dari sisi peralatan dan bagaimana? Termasuk rasa? Kalau dari sisi peralatan kemarin kami ke sana lumayan lengkap, Pak. Tapi kalau dari rasa kami belum sempat nyobain. Nggak nyoba di resto ya, teman-teman? Mungkin saya, Pak, kalau mungkin secara rasa itu belum, tapi sejujurnya bahkan kita tuh kaget gitu Pak ketika kita datang survei untuk pertama kali, dalam artian karena secara tatanan di restorannya, kemudian visualnya tuh memang terlihat sudah sangat profesional. Terus tapi yang memang menjadi salah satu kekurangan dan menurut kami masih kenapa menjadi belum efektif dan efisien yang maksimal begitu untuk hasil auditnya, karena menurut kami kayak itu tuh kurang bisa terdeliver dengan baik informasinya ke orang-orang di luar bahwa catering atau F&B di UC itu tuh sudah sangat profesional gitu. Kalau untuk menjawab jujur lah, tapi kalau untuk secara rasa kami belum sih Pak, cuman kalau untuk visual dan secara bentuk restonya itu udah sangat profesional begitu. Mungkin izin menambahkan juga Pak, iya kemarin karena kebetulan beberapa lama itu sempat dijadikan RSKC atau rumah sempat dijadikan untuk isolasi itu Pak, jadi makanya cateringnya ini sangat diandalkan gitu Pak. Mungkin seperti itu sih Pak, jadi sangat mempengaruhi juga ketahanan dari pendapatannya ini. Kemudian kemarin juga UC atau UGM itu meluncurkan produk baru Pak, yang sepertinya masih juga sangat baru, produk makanan itu yang juga sudah mulai diekspor ke luar kota Pak kalau nggak salah. Betul. Mereka buat suatu paket makan yang bisa dikirimkan ke luar kota ya, sampai ke luar negeri ya. Oke, saya tanya terakhir, teman-teman bisa berinteraksi, dapat konfirmasi dari pelanggan yang wedding itu. Tanggapan mereka apa? Dari pelanggan, ada respon kah? Dapat kontak atau dapat akses ke sana? Ya Pak, kebetulan kami belum bisa Pak untuk dapat kontak. Kemarin kami sudah mencoba untuk menyebarkan formulir, cuman kalau dari UC ini kan kami kesusahan untuk mencari target respondennya gitu Pak, karena biasanya kan dari lingkup internal UGM dan biasanya juga kami kurang gitu kenal, bukan yang teman-teman gitu. Mungkin nih teman saya juga ada yang ingin menambahkan Pak dari Alisa. Oh iya, Silakan. jadi saya menambahkan ya Pak. Kami memang belum agak sungkan gitu kalau nanya ke orang-orang yang sedang ada acara. Cuman kami kan kami telah mengobrol dengan tim marketingnya itu Pak. Jadi kami sewaktu ngobrol dengan bagian marketingnya itu kami juga menanyakan terkait testimoni-testimoni dari si pelanggan itu. Jadi secara tidak langsung kami juga mendapatkan informasi bagaimana cara si UC Hotel ini mengelola atas lebih ke apa saja sih yang menjadi permintaan atau hal-hal yang diinginkan oleh si klien tersebut begitu Pak. Jadi kami melalui divisi marketingnya juga gitu Pak. Ya, oke, very good. Ya, saya kira nggak masalah. Terima kasih. Ini bisa dilihat gambarnya. Ini kan fluktuatif ya. Mei Juni itu adalah masa paceklik, biasanya puasa ya itu. Biasanya tengah-tengah itu saat puasa itu. Ya, lagi sepi. Nanti naik-naik saat Desember ini, Oktober ini akan naik. Nanti awal tahun turun lagi. Ya, biasanya peak season itu sekarang ini nih. Ya, September, Oktober, November. Ya, biasanya karena juga pemerintahan itu lagi mengeluarkan banyak anggaran, realisasi, banyak kegiatan di hotel. Yang kedua memang wedding itu juga mulai banyak ya. Oke, terima kasih kelompok penyaji, bisa di close. Mohon applause-nya untuk teman-teman penyaji.